Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu yuk apa saja sih kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.1. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran kita mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan juga mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, Pancasila itu memiliki dua makna, yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebuah pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila di sini dianggap sebagai memiliki pandangan yang paling baik sehingga dijadikan sebagai dasar motivasi dalam sikap, tingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dalam perkembangan perwujudan nilai Pancasila itu ada 4 perkembangan dari masa ke masa. Setidaknya yang pertama pada saat kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959, kemudian pada masa Orde Lama di tahun 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir adalah masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Yuk kita langsung cari tahu bagaimana sih perkembangan perwujudan nilai Pancasila dari masa ke masa tersebut. Yang pertama, pada awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai dengan 1959. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara dan juga falsafah hidup bangsa merupakan bukti dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsanya sendiri. Namun, meskipun Indonesia sudah terlepas dari belenggu para penjajah, bukan berarti Indonesia telah merdeka dengan sepenuhnya. Karena apa? Karena banyak sekali pertentangan yang ada di dalam internal Indonesia atau sesama masyarakat Indonesia. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai macam masalah. Karena banyaknya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari upaya-upaya pemberontakan yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI ini pertama kali dipelopori di kota Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan mengganti atau mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan DITII
atau pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau disebut juga NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Sama halnya dengan PKI, tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa dikenal pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Steve Soumokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Kemudian yang keempat, ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disebut Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vance Samuel pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan juga Sulawesi. Selanjutnya ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Selanjutnya, ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga pemberlakuan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta adanya anggota konstituante. Dibentuknya anggota konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar negara kita. Namun sayangnya, upaya konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar itu tidak bisa terlaksana dan terrealisasi pada masa awal kemerdekaan ini, sehingga pada masa itu banyak sekali kontroversi terhadap konstituante. Selanjutnya pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan, pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Yang pada saat itu pemimpin negaranya adalah Presiden Soekarno. Kemudian, melihat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar, Presiden Soekarno membuat dekret presiden yang isinya pembubaran konstituante, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan dan penghapusan terhadap Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Juga mendirikan atau membentuk MPR dan juga DPAS. Nah, pada masa Orde Lama ini, demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno menyebabkan banyaknya gerakan separatis dan juga ketidakstabilan negara. Selain itu, banyak juga penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa contoh penyimpangan dari Pancasila dan UUD adalah keputusan Presiden Soekarno untuk memberlakukan aturan Presiden seumur hidup. Kemudian adanya juga pembubaran DPR. Dan yang paling parah pada masa Orde Lama terjadi tragedi G30S PKI yang menewaskan beberapa jenderal yang ada di Indonesia. Dan tragedi G30S PKI ini dipimpin oleh DN Aidit
sebagai pemberontak dari Partai Komunis Indonesia. Tujuan mereka tetap sama pada pemberontakan yang awal yang sama yang dilakukan di Madiun, yaitu untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet. Selepas masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966, kemudian memasukilah masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi dari kurun waktu 1966 sampai dengan 1998. Era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut membuat banyak warga Indonesia yang meminta Soekarno untuk turun dari jabatannya yaitu sebagai presiden. Dan setelah kejadian tersebut, Presiden Soekarno pun menyerahkan kekuasaannya kepada presiden yang baru yaitu kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967. Selanjutnya, setelah adanya penyerahan kekuasaan pada masa Orde Baru, juga terjadi pengukuhan MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Nah, pada masa Orde Baru ini, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari sifat yang otoriter pada masa demokrasi terpimpin, di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pada masa Orde Baru ini, banyak juga pembangunan Indonesia yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Nah, pada masa Orde Baru ini, Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Secara tidak langsung, Presiden memegang kendali penuh atau menjadi pengontrol utama pada masa pemerintahan itu. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas, hanya 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disebut P3, kemudian Golongan Karya, dan juga Partai Demokrasi Indonesia. Dibatasinya partai juga dibatasi pula kebebasan, segala bentuk kebebasan, mulai dari kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan juga beberapa kebebasan lainnya yang berhubungan dengan mengutarakan pendapatnya kepada khalayak publik. Setelah masa Orde Baru berakhir, dengan banyaknya penyuara-penyuara aspirasi masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru, pada masa reformasi terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Masa reformasi itu sendiri sudah tidak ada lagi yang namanya pemberontakan untuk mengganti ideologi negara Indonesia. Namun, hal tersebut tergantikan dengan penuntutan kehidupan yang serba bebas. Bebas mengutarakan pendapat, bebas berbicara, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, dan kebebasan yang lainnya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat,
Tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Beberapa hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan adalah pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, minuman keras, aksi anarkis, aksi vandalisme, dan juga banyak aksi lain yang menimbulkan perpecahan dan juga penurunan moral. Maka dari itu, pada masa reformasi ini juga merupakan tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi, tanpa menurunkan rasa persatuan dan juga kesatuan sesama warga negara Indonesia. Nah, begitulah perwujudan nilai Pancasila dari masa ke masa, dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian reformasi yang terjadi hingga saat ini. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.